Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur, tadi ada salah satu subscriber kita yang tanya, Om, kalau misalkan bibit tembakau itu pindah tanam atau siap tanamnya itu di umur berapa sih? Nah, kita akan jawab melalui video ini ya lur. Nah, ini lur, ini sebaran kita umur tanggal 8 Mei ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 29 Mei. Berarti umur 20 hari. Nah, 21 hari. Penampakannya seperti ini loh. 21 hari. Ini rencana mau ditanam di sawah seperti ini loh. 21 hari ini ya. Nah, sebesar-besar ini. Nah, seperti ini loh. Nah, untuk yang siap tanam itu biasanya di umur 40 hari minimal ya lur, bukan maksimal ya, minimal 40 hari. Dan ada juga yang kadang tanam tembakau itu di umur 30 hari ada, 35 hari ada, tapi yang paling bagus itu di umur 40 hari. Jadi bibit tembakau itu betul-betul berkualitas dan enggak akalan, insya Allah enggak bakalan mati ya. Karena bibit tembakau itu kuncinya hanya di satu, batangnya keras dan tingginya enggak terlalu tinggi. Nah, seperti apa sih bibit yang siap tanam itu? Nah, seperti ini lor. Nah, seperti ini lor. Bibit yang siap tanam itu seperti ini lor. Nah, ini umur 40 hari. Nah, ini mau saya pindah tanam. Masih di lahan bekas-bekas tembakau itu. Nah, karena tanam di daerah persawahan belum bisa tanam ya lur, jadi kita cari alternatif lagi. Insya Allah mau tanam lagi. Doain aja nanti kalau misalkan bisa disepilkan, nanti disepilkan saja. Nah, seperti ini lur. Bibit yang siap tanam itu seperti ini lur. Nah, untuk ketinggian usahakan ya, untuk ketinggian usahakan kalau misalkan tinggi di di musim kemarau ya, ini tanaman khusus musim kemarau, tingginya minimal 10 cm atau 20 cm lebih bagus lur. Itu untuk minimalnya ya, minimal segitu. Dan maksimal itu 1 jengkal lur. Jangan terlalu tinggi. Biasanya ada yang tanam itu tingginya hampir 1 jengkal setengah atau 30 cm. Nah, itu biasanya kita susah dalam melakukan pendangiran, nanti agak ribet sedikit. Jadi untuk yang pas, tembakau yang pas itu di usia segini lor, dan tingginya pun segini. Nah, yang pastinya akarnya banyak dan pastinya tingginya maksimal seperti ini. Nah, seperti ini lor. Bibit yang paling ideal seperti ini di usia 40 hari minimal, dan maksimal itu 55 hari. Selebihnya itu usahakan jangan ditanam. Karena apa? Biasanya kalau di umur 55 hari ke atas itu banyak
terserang jamur ya. Jadi kalau misalkan kita tanam itu pokoknya usahakanlah bibitnya semaksimal mungkin, jangan terlalu rapat ya. Kalau misalkan untuk ditanam sendiri ya, usahakan jangan terlalu rapat. Nanti kalau biasanya kalau terlalu rapat dia itu kecil-kecil, bibitnya enggak sebesar ini, kecil-kecil, akarnya enggak ada. Itu biasanya kalau misalkan musim kemarau kebanyakan itu banyak yang mati. Jadi kita untuk penyulamannya itu terlalu banyak. Tapi kalau misalkan bibitnya seperti ini lor, insya Allah lor, pasti cos bleng lor. Karena di sini adalah kunci. Ini adalah kuncinya lor. Kunci tanaman tembakau itu ada di bibit. Wis percaya nggak percaya monggo dibuktikan. Jaraknya jangan terlalu rapat. Ingat kalau misalkan untuk kita sendiri ya. Dan biasanya kalau misalkan kita beli per 1.000 atau per apalah, kalau misalkan kita nggak bikin bibit sendiri itu biasanya nggak di clipping lor. Jadi untuk bibit yang tidak di clipping itu pastinya dia itu akan tinggi terus lor, tinggi terus umur 40 hari. Kalau misalkan nggak ke clipping satu kali biasanya itu sudah 1 jengkal atau 1,5 jengkal. Biasanya seperti itu lor, karena dia itu pertumbuhannya ke atas terus, jadi tidak dihentikan. Dan minimal kalau misalkan untuk kita ya, untuk para penonton videonya Petropadi ya, sudah tahu ya, minimal clipping 2 kali, itu minimal ya, 2 kali. Karena apa? Yang pertama untuk pemerataan agar agar rata pertumbuhannya. Yang pertama itu seperti ini lor, agar rata pertumbuhannya. Dan yang kedua itu untuk akar. Nah, ya untuk akar ini, kalau misalkan akarnya banyak, pastinya batang pun akan besar. Nah, itu tujuannya lor. Kalau misalkan ada bentik-bentiknya seperti ini, enggak apa-apa lor. Biasa saja kalau bibit seperti ini biasa. Yang penting dari bawah sini sampai ke atas ini enggak ada yang luka ya lor. Dan perlu diperhatikan betul kalau misalkan sebelum tanam, usahakan 3 hari kita kasih penyemprotan ya. Biasanya saya pakai bahan aktif imidacloprid dan obat ulet itu untuk pencegahannya. Biasanya 3 hari sebelum tanam ya. Dan untuk caranya penyiramannya itu tadi disemprot ya. Untuk penyiramannya usahakan pokoknya sampai betul-betul tanahnya ini harus basah, betul-betul basah. Jadi saat kita cabut akarnya di sini itu enggak ada yang lecet ya. Itu nanti biasanya kalau misalkan dalam keadaan kurang siraman, biasanya akar sini itu pasti ada yang lecet. Itu berakibat fatal nanti lur. Biasanya kalau akarnya ini lecet, ya kebanyakan itu pastinya akan keriting lur. Kebanyakan seperti itu lur. Kebanyakan ya ini ya. Di sini itu daunnya kuning. Kalau misalkan keriting disebabkan oleh oleh kutu-kutuan, itu sudah tak bahas. Kalau misalkan keriting karena kuning dari bawah, dia itu nggak bisa tumbuh dengan sempurna. Dari kecil pun itu dia itu tanamannya sudah kuning, biasanya saat cabut batangnya ini ada yang lecet di area sekitar ini karena penyiramannya kurang. Usahakan pokoknya harus betul-betul tanahnya ini basah lur. Pokoknya seperti itu, usahakan lur, jangan lewat ya. Nah, sebelum tanam lagi saya kasih tips dan trik ya.
Ini kalau misalkan mau tanam besok pagi mau kita tanam, kita potong. Jadinya enggak satu-satu kita motongin seperti ini. Kita potong ini ya, kelamaan lur. Potong seperti ini aja. Ini dikliping lagi, besok kita tanam. Nah, gitu lur caranya. Oke dulur. Di sini tidak ada guru, di sini tidak ada suhu. Kita real di sini belajar berdasarkan pengalaman. Ayo maju bareng, berkarya bareng, insya Allah mudah-mudahan aja hasilnya pun akan bareng-bareng kita nikmati. Nah, oke dulur, di sini tidak ada guru, di sini tidak ada suhu, kita belajar bersama. Oke dulur, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.